Halo adik-adik semua, Assalamualaikum. Wah, senang banget rasanya kakak bisa menemani kalian lagi hari ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita bakal membahas sebuah kisah yang luar biasa hebat, yaitu kisahnya Nabi Ishak alaihissalam. Beliau ini dikenal sebagai seorang nabi yang benar-benar baik hati, luar biasa sabar, dan pastinya sangat taat kepada Allah. Tapi tunggu dulu deh. Kalian udah pada tahu belum sih, siapa sebenarnya Nabi Ishak itu? Pernah dengar nama beliau sebelumnya nggak? Kalau belum, santai aja, karena hari ini kita bakal sama-sama ngulik kisah menakjubkan dari keluarga beliau. Yuk, siapin telinga dan hati kalian buat dengerin cerita keren ini. Kita masuk ke bagian pertama ya, kelahiran yang ajaib, keberkahan di usia tua. Jadi ceritanya begini, Nabi Ishak ini adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah. Beliau juga adiknya Nabi Ismail, tapi dari ibu yang berbeda. Coba bayangin deh, waktu itu Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah usianya udah bener-bener sepuh, alias udah tua banget. Tentu aja mereka super terkejut, tapi senangnya juga minta ampun waktu dapat hadiah istimewa ini. Kehadiran Nabi Ishak adalah kabar gembira yang langsung dikasih oleh Allah buat mereka berdua. Nah, dari kejadian ini aja kita udah bisa memetik satu pelajaran berharga banget. Allah itu bisa mendatangkan kebahagiaan kapan aja. Buat kita manusia, punya bayi di usia kakek nenek itu rasanya kayak mustahil banget kan? Tapi kalau buat Allah, waktu yang pas buat ngasih senyuman itu selalu sempurna. Nggak pernah ada kata telat buat keajaiban dari Allah. Terus, gimana coba cara mereka dapat kabar gembira ini? Percaya atau enggak, Allah langsung mengirim malaikat utusannya buat menemui Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah. Wah, Ibu Sarah jelas kaget banget dong tiba-tiba didatengin tamu istimewa gitu. Secara kan usianya udah nggak muda lagi. Tapi, rasa kaget itu dengan cepat berubah jadi rasa syukur yang dalam banget. Dan ini ngebawa kita ke pelajaran penting berikutnya. Allah itu maha mampu melakukan apa aja. Ya, bener-bener apa aja. Kunjungan malaikat yang bikin kaget tadi itu jadi bukti nyata. Kalau Allah udah berkehendak, kata mustahil tuh langsung hilang. Kadang kita mikir sesuatu itu susah banget, tapi buat Allah yang maha kuasa, semuanya sangat mungkin. Lanjut ke bagian kedua, tumbuh menjadi anak soleh, belajar dari sang ayah. Waktu kecil, Nabi Ishak ini nggak cuma cerdas, tapi sifatnya juara banget deh. Beliau itu rajin banget ibadahnya, kalau ngomong selalu jujur nggak pernah bohong. Sopan sama siapa aja, baik hati, dan yang pasti selalu taat sama perintah Allah. Pokoknya, kalau ada beliau, suasana di sekelilingnya tuh jadi adem dan bikin semua orang ikutan happy. Makanya, ini jadi pesan khusus buat kalian semua. Kita juga harus belajar jadi anak yang soleh. Masa kecil Nabi Ishak itu contoh yang paling pas dan sempurna buat kita tiru. Mau pas kalian lagi di rumah sama keluarga, atau pas lagi belajar dan main di sekolah bareng teman-teman. Singkat cerita, beliau pun beranjak dewasa. Masuk ke bagian ketiga nih, menjadi utusan Allah membimbing umat manusia. Karena sifatnya yang luar biasa, Allah ngasih beliau tugas yang super penting, yaitu jadi seorang nabi. Terus, apa aja sih yang beliau ajarkan? Tugas utama beliau adalah ngajak kaumnya buat cuma menyembah Allah SWT. Beliau juga nggak henti-hentinya ngingetin buat selalu jujur, tolong-menolong dalam kebaikan. Dan ingat, nggak boleh sombong. Nabi Ishak tuh pengen banget semua orang bisa hidup rukun, damai, dan taat beragama. Tapi, ini nih bagian terbaiknya. Rajin ibadah itu bener-bener bikin hati jadi tenang. Nabi Ishak tuh nggak cuma nyuruh-nyuruh doang loh. Beliau memimpin dengan ngasih contoh langsung. Beliau sendiri rajin banget berdoa dan nginget Allah setiap hari. Makanya hati beliau selalu dipenuhi rasa tenang dan bahagia. Ibaratnya apa yang beliau ucapkan itu juga yang beliau lakukan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, Bapak para Nabi, pohon keluarga yang diberkahi. Coba deh kita lihat silsilah keluarganya yang luar biasa keren ini. Dimulai dari kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim, terus turun ke sang ayah, yaitu Nabi Ishak, turun lagi ke anaknya, yaitu Nabi Yakub. Ya, Allah menganugerahkan seorang putra buat Nabi Ishak bernama Yakub, yang nantinya juga diangkat jadi seorang nabi. Masya Allah, ini sih benar-benar keluarga pilihan yang penuh berkah banget. Dari silsilah ini, kita diingatin kalau keluarga yang baik pasti bakal mengajarkan kebaikan juga ke generasi selanjutnya. Indah banget kan ngebayangin sebuah keluarga yang rajin ibadah bareng-bareng dan penuh cinta mewariskan sifat-sifat baik, kejujuran, dan ketaatan dari kakek ke ayah sampai ke anak-anaknya. Kita lanjut ke bagian kelima, ajaran dan teladan kebaikan, warisannya. Kalau ngomongin warisan, Nabi Ishak itu nggak ninggalin harta benda yang menumpuk, tapi warisan yang jauh lebih berharga, yaitu akhlak.
Nilai-nilai utama yang beliau contohkan itu ada kejujuran, kesabaran yang luar biasa tebal, kebaikan hati yang tulus, dan juga kerja keras. Beliau itu sosok yang lembut banget, tapi selalu berusaha keras buat mastiin kaumnya hidup damai dan saling menyayangi. Dan yang bikin makin merinding kagum nih, karena ketaatannya dan akhlaknya yang luar biasa baik, nama Nabi Ishak ini sampai diabadikan loh, dimuliakan langsung oleh Allah sebagai nabi pilihan di dalam Al-Quran. Fakta ini nunjukin ke kita betapa tingginya kedudukan beliau di mata Allah karena cintanya yang begitu besar. Jadikan ini sebagai pengingat di hati kalian ya. Allah sungguh menyayangi orang yang taat. Jadi kapanpun kalian berusaha ngelakuin yang terbaik buat jadi anak yang jujur dan penurut, yakin deh, Allah itu lihat semua usaha kalian, dan Allah pasti makin sayang sama kalian. Sampailah kita di bagian ke-6. Pelajaran untuk kita semua menerapkan teladannya hari ini. Kisah ini bukan cuma cerita dongeng masa lalu loh, tapi ini panduan buat kehidupan kita sehari-hari. Gimana cara nirunya? Gampang banget. Kalian bisa mulai dari rajin sholat, selalu dengerin nasihat ayah dan ibu, berani berkata jujur walau kadang rasanya sulit, ringan tangan bantu teman yang lagi kesusahan, dan pastinya rajin belajar dong. Langkah-langkah kecil inilah yang bikin kalian bisa punya sifat hebat kayak Nabi Ishak. Kesimpulannya cuma satu, anak soleh itu emang suka banget berbuat baik. Menjadi anak soleh itu rasanya menyenangkan banget loh. Otomatis aja gitu bawaannya gembira kalau bisa nebar kebaikan dan ngelakuin hal-hal positif buat orang-orang di sekitar kita. Nah, sebelum kita tutup, kakak punya satu pertanyaan penting nih. Coba kalian jawab di dalam hati masing-masing ya. Sudahkah kamu bersikap jujur dan bantu temenmu hari ini? Kakak bener-bener berharap setelah dengerin kisah keren dari Nabi Ishak ini, kalian makin semangat buat jadi versi terbaik dari diri kalian setiap hari. Makasih banyak ya udah dengerin cerita ini sampai habis dengan penuh semangat. Sampai jumpa di bahasan seru kita selanjutnya, dan teruslah berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.